So ini adalah Redmi 8A Pro. Memang harga bekasnya di marketplace masih 1 juta lebih dikit ya. Tapi untuk varian RAM 2 dengan plus internal 32 GB sudah bisa kita dapatkan di harga 800 ribuan sekarang. Tentunya dengan berbagai kondisi dan kelengkapan. Dan ini adalah rekomendasi HP low budget yang masih oke di tahun 2022. Gue Karsa dan ini adalah review Redmi 8A Pro di tahun 2022. Hadir resmi di Indonesia sejak tahun 2020 lalu dan sekaligus penerus dari kakaknya Redmi 8A biasa yang tanpa embel-embel Pro. HP ini membawa sebuah penyegaran ya, terutama dari segi spesifikasi. Walaupun memang penambahan fitur dan spesifikasi yang dikasih terkesan dikit dan biasa aja. Tapi memang harga dari Redmi 8A Pro ini pantas naik kelas. Di alasan yang pertama, memang HP ini sudah pakai port USB Type-C. Di harganya yang cuman 1,5 juta plus pengisian daya cepat 18 watt. Ya walaupun Xiaomi nggak ngasih kita charger bawaan 18 watt ya, tapi fitur ini jelas patut kita syukuri. Ya kita harus paham betul lah kalau masih banyak HP di tahun sekarang di harga 2,5 sampai 3 jutaan yang masih pakai micro USB. Penambahan fitur lain adalah adanya penambahan lensa kamera di bagian belakang yang sebagai kamera bokeh atau depth sensor. Mungkin itu aja sih penambahan fiturnya, walaupun memang kakaknya sudah lebih duluan meraih pencapaian sebagai HP termurah yang sudah pakai port USB Type-C. Di bagian chipset dan layar, Redmi 8A Pro ini nyaris sama dengan Redmi 8A, hampir nggak ada bedanya. Oke, mari kita bahas desain dari HP ini di tahun sekarang. Kalau flashback ke tahun 2020, jelas desain HP seperti ini masih aman ya di range harganya. Bodi belakangnya keseluruhan terbalut bodi berbahan plastik. Memang feel genggaman saat kita pegang HP ini terasa murah ya. Tapi spesifikasi yang dibawanya tidak semurah itu sih. Sebenarnya udah pas lah di harganya. Di bagian depan kita akan menemukan poni kecil yang menjadi ciri khas HP saat itu. Bahkan mungkin sampai tahun sekarang. Untuk desain HP seperti ini masih cukup lah. Bisa dibilang nggak kolot-kolot amat di tahun sekarang. Karena bisa juga kita tutupin case di bagian belakang. Di bagian kanan kita akan menemukan tombol power dan tombol volume up and down. Di bagian kiri ada slot SIM yang tentunya sudah triple slot. Di bagian bawah ada lubang speaker dan port USB Type-C. Di bagian atas ada mic dan sinar pemancar infrared. Di bagian belakang ada logo Mi dan list garis serta dual kamera plus LED flash. Di bagian depan, tepatnya di bawah dagu, ada tulisan Redmi. Di atasnya ada poni kecil, tempat diletakkannya kamera depan atau selfie. Ukuran layar di HP ini adalah 6,22 inci dengan aspek rasio 19:9. Resolusi layarnya 720 x 1520 pixel atau SD+. Untuk tampilan multimedia, HP ini memang nggak bagus-bagus amat ya, karena tadi ya resolusinya cuma SD+. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari saya rasa HP ini masih lebih dari cukup ya. Warna yang dihasilkan juga masih enak. Warnanya memang tidak spekat ataupun nggak spekat HP berpanel AMOLED, karena udah low budget panelnya IPS ya, nggak mungkin juga sih 1,5 juta AMOLED. Mungkin dulu Samsung bisa, tapi ini Xiaomi. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari saya rasa HP ini sudah lebih dari cukup ya. Bagi Anda yang nggak sakit matanya kalau mandangin resolusi layar SD+, HP ini cocok untuk Anda. Chipset yang dipakai di HP ini adalah Snapdragon 439 dengan fabrikasi 12 nanometer. Chipset ini memang khusus HP entry level ya. Tapi sebenarnya masih ada sih HP 2 jutaan ke atas yang pakai chipset ini di tahun sekarang. Saya rasa untuk harganya HP ini sudah cocok banget sih pakai chipset ini. Diajak main game masih enak, main PUBG, ML dan Free Fire masih jalan. Untuk main Mobile Legends memang masih bisa di settingan rata kanan dan pengalaman main ML di sini masih terbilang cukup oke ya. Tapi kalau untuk main PUBG Mobile udah seadanya sih. Dia hanya bisa di settingan medium, itu pun udah kurang enak. Udah nggak enak sih mainnya, entah jaringan memang atau memang format chipset ini udah nggak kuat ngangkat.
So memang game-game ringan masih ngangkat ya di HP ini, tapi tidak saya sarankan bagi Anda yang player game intens, bisa pecah nanti HP ini kebanting. Salah satu mungkin fitur yang menarik dari HP ini adalah kapasitas baterainya yang 5000 mAh. Dipakai seharian jelas HP ini masih bisa bertahan ya, ditambah resolusi layarnya yang cuman SD+. Jadi kinerja baterai tidak terlalu banyak sehingga tidak menguras banyak energi. Untuk Anda driver ojol, HP ini cocok ya untuk Anda yang sedang nyari HP low budget dengan baterai gede dan tahan dibawa ke kondisi outdoor. Untuk sektor keamanan atau security, HP ini memang masih absen ya sensor fingerprint. Hanya tersedia face unlock yang responnya saya rasa masih lumayan ngebut. Oh ya, untuk varian resmi yang masuk ke Indonesia, Redmi 8A Pro ini sendiri hanya tersedia 2 varian ya, yaitu RAM 2GB dengan plus internal 32GB dan RAM 3 dengan plus internal 32GB. Untuk HP yang saya bahas ini yang varian RAM 3GB, dia sudah berjalan di Android 10 berbasis MIUI 12.5.1. Untuk versi Androidnya kemungkinan masih dapat update ya, tapi belum yakin juga sih. Tapi kalau untuk MIUI-nya ya entahlah, entah dapat update MIUI 13 nih, kayak sih enggak juga lah. Untuk kamera sendiri ada 2 ya di bagian belakang. Kamera utama beresolusi 13 megapiksel dan 2 megapiksel sebagai depth sensor. Kamera selfie beresolusi 8 megapiksel. Untuk hasil kameranya saya rasa memang masih cukup ya. Warnanya terang, detailnya dapat, tapi sebenarnya warnanya agak sedikit pekat ya dari biasanya. So untuk hasil kameranya sih terbilang masih cukup ya, nggak terlalu bagus, nggak jelek juga. Untuk hasilnya teman-teman bisa langsung lihat di sini. Oke, ini ada hasil kamera belakang dari Redmi 8A Pro di resolusi 13 megapiksel 1080p 30 fps. Air kalau di Kalimantan ini harus disaring pakai pasir, soalnya kalau nggak disaring itu nanti airnya tuh keruh atau kayak lumpur. Jadi perlu disaring sekitar 2 kali saringan lah pakai penguin. Jadi kita harus tampung dulu di atas baru ngalir ke sini, terus hasil airnya di sini. Nanti baru dialirkan ke keran-keratnya. Jadi review rumah pula aku nih, Bah. Untuk hasil kamera belakangnya saya rasa masih cukup lah. 1,5 juta. Oke lah. Oke, sebenarnya HP ini masih lancar ya kalau untuk pemakaian sehari-hari. Main game masih bisa jalan dengan catatan game-game ringan, bukan untuk game intens total. Jadi kesimpulan pembahasan dari HP ini, tentu HP ini masih worth it ya untuk Anda yang sedang mencari opsi HP bekas ataupun HP baru 1 juta dikit dan 1 juta ke bawah dengan kondisi bekas. Baterai HP ini masih gede, udah terproteksi Corning Gorilla Glass 5 pula. Udah USB Type-C fast charging 18 watt. Dan harganya sekarang sudah banyak bertebaran di bawah 1 juta. Khusus yang tadi ya, yang RAM 2 plus internal 32GB. Untuk Anda driver ojol, HP ini saya rasa cocok ya untuk Anda. Karena baterainya yang terasa awet dan besar. Dan lagi waktu ngecasnya nggak lama-lama amat. Apalagi kalau kita pakai charger yang 18 watt. Mungkin hanya perlu 1,5 jam sampai 2 jam untuk penuh dari 0 sampai 100%. Oke, sekian review Redmi 8A Pro di tahun 2022 kali ini dari KP Gadget. Like jika teman-teman suka dengan video ini dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you. Masih berbelit sih video. Oke.